Baik. Kita masuk ke soal manajemen atau bukan soal manajemen, materi manajemen maksudnya. Eh, di materi manajemen ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama ada etika, kemudian ada gaya kepemimpinan, juga MAKP, kemudian pengelolaan dan keperawatan. Ini yang wajib teman-teman pahami. Ini ada empat ini ya. Jadi tidak banyak sebenarnya yang harus dikuasai, tapi benar-benar harus ya paham gitu ya, paham bagaimana sebenarnya ya. Kemudian kode etik apa yang harus pertama kali dipahami? Yang pertama autonomi. Kadang muncul soal itu berupa soal dalam bahasa Inggris kata-katanya, tapi juga kadang muncul soal-soal dalam bahasa Indonesia. Tapi kita harus paham artinya ya. Sudah jelas bahwa otonomi adalah menghargai hak pasien, kemudian justice adalah keadilan ya, keadilan. Kemudian ada non malefisien. Non malefisien itu pada tidak merugikan, tidak merugikan. Kemudian ada veracity, kejujuran. Veracity ada kejujuran. Kemudian beneficien, berbuat baik ya. Kalau ini tidak merugikan, berbuat baik. Kemudian fidelity ada menepati janji ya. Kemudian confidentiality adalah kerahasiaan dan accountability adalah profesional. Ini aja yang teman-teman pahami ya, harus benar-benar dikuasai karena soal ini ada sekitar 2 sampai 5 soal. Ya, jadi harus benar-benar dipahami. Lumayan kan? 2 atau 10. 2 atau 10. Karena 2 kali 5. Kemudian kalau 25 tentunya kalau 25 tentunya soalnya 5. Ah, gitu ya. Jadi ini benar-benar lumbung. Lumbung yang harus teman-teman kuasai. Oke. Mudah-mudahan masih diingat gitu ya. Masih diingat bahwa kode etik itu nanti yang keluar seperti itu. Ya, banyak. Ada berapa biji? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, kalau delapan, insya Allah paham lah ya. Kalau delapan kan sedikit, yang dihafalnya sedikit, tidak terlalu banyak-banyak. Jadi akan mudah untuk teman-teman memahaminya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contohnya silakan dibaca perlahan-lahan karena harus dipahami, jangan di apa ya, jangan dihafal, tapi benar-benar Anda harus paham, pahami ini. Silakan pelan-pelan dibaca, pelan-pelan aja ya, dibaca silakan. Silakan. Otonomi itu muncul karena kita tahu bahwa orang berhak memiliki kemampuan untuk berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri. Dan otonomi melakukan pasif dengan pasien sebelum mengajar tersebut berkesempatan memilih latihan. Nah, memilih itu adalah otonomi. Justice, ya, justice membedakan yang contoh yang kedua membedakan di ruang perawat kelas 1 dan ruang perawat kelas 2 ya. Nah, beneficien menasihati pasien tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan umum. Ya, dan beneficien itu biasanya melewati SOP. Ya, SOP-nya adalah A, maka dia melewati SOP itu. Itu beneficien, gampangnya. Kemudian fidelity. Fidelity itu lebih cenderung kepada uh, menepati janji. Ya, menepati janji. Menepati janji. Jadi keep promise.
apa yang sudah dimintakan oleh pasien, kita tidak melakukannya. Kemudian confidentiality ini jelas bahwa confidentiality harus merahasiakan sesuatu yang tidak boleh dilihat, merahasiakan dokumen, merahasiakan tindakan kita, jangan sampai diperhatikan orang lain. Kemudian ada gaya kepemimpinan, yang lainnya silakan dicari ya. Kalau kalau misalnya confidential, yang lainnya dicarilah contohnya. Kemudian gaya kepemimpinan yang biasa muncul ada demokratis, pemimpin selalu mendengar dan mempertimbangkan masukan pegawainya, otoriter, segala keputusan dan kebijakan secara penuh dari atasan, partisipatif adalah gabungan antara pemimpin otoriter dan demokratis, ya. Gabungan ya, kapan kita demokratis, kapan kita otoriter itu partisipatif. Kemudian autokratis tergantung pada kewenangan, tergantung pada yang berwenang. Misalkan tergantung pada bosnya, tergantung pada ini. Kalau laissez-faire atau kebebasan penuh, ya itu boleh memilih. Contoh kalau misalnya di ruangan tindakan apa laissez-faire gitu ya, boleh menentukan sendiri. Karena sudah kenapa? Biasanya laissez-faire digunakan untuk orang-orang yang sudah memiliki eh, tinggi kemampuannya. Misalnya semua sudah perawatnya sudah semuanya sudah ahli semua, ya, atau sudah kompeten semua, itu kita aspire aja. Dibiarkan mereka berkreasi, tidak harus dibimbing di guideline. Nah, kemudian ada metode action profesional, itu yang penting juga harus Anda teman-teman pahami ya. Dari mulai metode tim, nah, dibagi menjadi dua, namanya juga tim ya. Rasionya satu pasien satu perawat. Setiap pasien berembang pada semua perawat yang melayani kebutuhannya pada saat mereka dinas. Pasien, perawat, jadi tim ini, tim ini. Kemudian primer yang tugasan kepada perawat bertanggung jawab penuh dalam terhadap keadaan selama 24 jam dengan kinerja mulai pengkajian, evaluasi hingga pasien pulang dibantu oleh perawat pelaksana. Nah, ada perawat primernya dan dibantu oleh perawat PP itu perawat pelaksana. Ada fungsional, mode ini berdasarkan orientasi tugas dari filosofi perawatan, melaksanakan itu tindakan. Jadi tindakan tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada. Misalnya ngimpus-ngimpus, nyuntik-nyuntik gitu ya, seperti itu. Jadi eh, dari tindakan, mengacu pada tindakan. Kemudian, nah, manajemen itu kita harus paham terkait masuk, walaupun misalnya dia tiga jarang manajemen, tapi Anda juga harus paham terkait dengan manajemen. Manajemen itu ada POAK ya, ada POAK, namanya POAK. Ada planning ya, ada planning, perencanaan. Di planning itu menyusun tujuan, menyusun upaya untuk mencapainya, perencanaan dan tugas-tugas staf ya, perencanaan tugas-tugas staf. Kemudian ada organizing, ada menghimpun semua sumber, memanfaatkannya secara efisien, mengatur, menentukan tugas. Contoh misalnya membuat struktur ya, membuat struktur itu adalah di organizing. Ya. Kemudian ada actuating, actuating itu ada directing, directing itu orang yang memberikan direct atau perintah. Namanya orangnya kalau orangnya adalah direktur. Kemudian commanding, pemerintahan, ada coordinating dan pelaksanaan atau pelaksanaan, actuating atau pelaksanaan. Proses bimbingan pada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan penggerak, ya, menggerakkan. Kemudian yang keempatnya ada controlling, pengawasan. Di sana ada pengawasan, pengendalian, monitor, evaluasi, termasuk juga ada yang namanya supervisi. Itu adalah bagian dari yang dilakukan di POAK.
C atau controlling. Oke, lanjutnya. Nah, ini juga harus dipahami yang minimal yang harus bisa teman-teman pahami dari mulai BOR, BOR bed occupation ratio, ya rumusnya adalah jumlah hari kali 100% dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah satu periode. Amin. Ada ALOS, average length of stay, jumlah rata-rata pasien tinggal ya. Hmm. Amin. Duh, oh, siang, pagi itu kayak gini. Rata-rata pasien lamanya pasien tinggal ya, jumlah lama lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Kemudian ada TOI, turn of interval, atau kalau di saya TOI-nya ada turn of inpatient. Jumlah tempat tidur kali periode dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Nah, ini contoh-contohnya menghitung ya. Nanti pelajari ya, teman-teman. Saya share nanti. Nah, materinya saya share untuk dipelajari. Dikumpul-kumpul materinya, pelajari. Ya, tiap hari sedikit-sedikit lama-lama menjadi pusing. Lama-lama menjadi pusing. Oke. Nah, ini kategori untuk tingkat ketergantungan silakan dibaca. Untuk tingkat ketergantungan ya, tingkat ketergantungan juga selalu keluar. Jadi teman-teman benar-benar keluar, ini kayak gini keluar, ini keluar. Ini juga harus dipahami terkait dengan tingkat ketergantungan. Silakan dibaca teman sebentar. Apakah semua keluar? Kalau etika mungkin saya perkirakan berapa ya etika itu 90% keluar. Kalau saya bilang 99% ya janganlah 90%. Tapi kalau yang ini ya mungkin keluar 20 atau sampai dengan 40% keluar. Kategori satu tentukan sampai dengan kategori 5 intensif. Itu harus ini harus benar-benar dipahami saja ya, dipahami di apa ya? Ya paling lah itu gampangnya. Sedikit-sedikit menghafal, sedikit-sedikit menghafal, sedikit-sedikit menghafal, menghafal sedikit-sedikit. Itu ya. Jadi kategori-kategorinya seperti itu. Kategori satu itu sampai 1 sampai 2 jam. Kategori 2 3 sampai 4, 3 5 sampai 6, 4 7 sampai 8, kemudian intensif atau 5 10 sampai 14. Gampang nih satu-satu kok. Langkahnya dua-dua. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14. Nah, begitu teman-teman. Tipnya jangan lupa berdoalah ya, tenang, santai. Baca soal terlebih dulu baru kemudian baca deskripsi soal. Kemudian temukan kata kunci. Kalau bisa kata kuncinya di otonomi, misalnya memilih, nah ada kata memilih berarti otonomi. Kalau ada kata berjanji sesuai dengan janji, oh, itu fidelity. Kalau misalnya ada beneficient,
melebihi SOP, memberikan SOP itu beneficient. Kemudian non efisien, misalnya kata kuncinya eh, mencegah mencegah apa ya, kerugian. Mencegah kerugian itu misalnya mencegah pasien supaya tidak jatuh pada kerugian. Atau misalnya menjelaskan cara minum obat. Atau memasang sampiran itu rahasia, confidentiality. Kalau supaya tidak ada kubitus, dia melaksanakan supaya tidak ada kubitus, sudah ya. Ada kata-kata supaya tidak itu berarti pencegahan. Pencegahan itu lebih cenderung ke non efisien. Kata kunci yang lain misalnya batuk, sekret, bersihan jalan napas. Materi kunci silakan dicek ya. Materi kunci. E-booknya sudah ada di materi umum. Posisikan diri pada soal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang. Ambil tindakan aktif dan nyata. Jadi ambil tindakan yang nyata itu maksudnya. Ya sekarang baca. Nah, Anda kenapa nomor dua dulu harus penting nomor dua? Baca soal, baca soal pertanyaan maksudnya ya. Baca soal terlebih dulu. Baca soal terlebih dulu misalnya, apakah masalah keperawatan? Nah, supaya kita tidak bolak-balik. Supaya kita tidak bolak-balik. Begitu. Jadi ada enak gitu ya kalau bacanya sekali karena kita hanya memiliki waktu 54 detik. Jadi kita hanya waktu 54 detik. Jadi nggak boleh Anda bolak-balik. Apalagi soal-soal manajerial, sosiokultural panjang-panjang. Repot Anda kalau bolak-balik. Hanya soalnya dibacanya itu dari mulai mana bukan itu. Nah, ini. Nah, gini mulainya dari sini baca soal. Mengerjakan ya, mengerjakan soal. Soal. Mulai dari bukan TKP, sosiokultural, sosiokultural. Kemudian yang kedua, manajerial. Kemudian yang ketiga, ada masuk ke teknis. Nah, ini kan waktunya 120 ya, 120. Kemudian ini dari soal nomor berapa biasanya? Ini dari soal 116 ya, 16 sampai 135. Kemudian ini 91 sampai 115. Kemudian ini 1 sampai 90. Biasanya seperti itu yang sudah-sudah ya. Jadi urutannya seperti itu. Ini jangan lupa ini hanya waktunya hanya 120 menit. Jadi Anda untuk yang ini Anda hanya punya waktu 54 detik. 54 detik saja. Gak boleh lebih. Makanya sini habisin. Sini berapa menit ya? Nah, ini berapa habisin. Sini juga habisin. 25 sama 20 kan. Udahlah ya. Udah dipahami saja. Benar-benar harus 54 detik. Jadi kalau misalkan 20 atau 15 sampai 20 detik gak ngerti kan apa sih ini. Nah, ini Anda lewat dulu, lewat dulu. Lewat dulu. Jangan sampai nanti Anda menghabiskan waktu dalam satu soal. Tapi semuanya harus dikerjakan. Walaupun Anda nembak. Ini semuanya harus kerjakan. Kerjakan karena di sini pasti keluarnya ada soalnya kan persepsi ya, persepsi. Jadi 1 sampai 4 kayak gitu. Nih.
semua kerjakan. Kalau ini juga walaupun hanya 0 sampai 5 dan 5 tetap aja Anda tembak. Mudah-mudahan tembakan Anda benar. Makanya di sini ini pentingnya berdoa supaya Anda dapat apa ya dapat hidayah, ya, dapat hidayah, dapat ilham. Ujian kok pakai ilham. Ya tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Silakan. Ya, silakan nih ada soal. Silakan. Kenapa? Bentar, saya mau clear kok. Yo, soal nih. Yo, jawaban Anda apa? Sekarang kita latihan. Latihan saja. Ya, ayo. A, otonomi katanya. Yo, apa itu jawabannya? Apa itu saudara-saudara? Yo, mana orang lain? Mana yang lainnya? Pak ketiduran? Ayo, ada yang berubah pikiran? Dian, ini lagi, Pak. Perawat pensiunan sedang melakukan pengolahan asam perawan pada pasien dengan wanita yang sesak napas, melakukan pengkajian, mendiagnosa, merencanakan melaksanakan tindakan atau dengan bantuan perawat pelaksana. Udah perawat primer. Ini dia ya, nomor dua. Nomor dua, nomor satu tadi A. Kemudian nomor dua, nomor dua, silakan. Ya, nomor dua adalah perawat primer. Nomor tiga, tiga perasaan ada ininya, ada apa? Ada ditulis dulu deh. Silakan tulis dulu. Perasaan ada jawabannya. Nanti saya coba cek ya. Pasien berusia 40 tahun dirawat keadaan umum lemah, mengalami kesulitan dalam memenuhi ADL. Para tugas mengelola pasien tanpa memberikan bantuan memenuhi kebutuhan, minum kebutuhan personalnya. Apakah peran peran perawat? Ya, berarti provider, care provider, penyedia layanan. Ya. Care provider. Ini silakan. Tim pengelola dalam mengelola perayaan perawatan, seorang perawat mendapat tugas sebagai perawat pelaksana. Apakah tugas tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? Ya, berarti tindakannya adalah masih saja D. Pilihan, silakan. Gambar selanjutnya. Nomor berapa ini? Gambar selanjutnya. Tanpa nomor. Dalam realisasi perawat profesional, metode tim, setiap perawat melaksanakan tugasnya menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan struktur peran dan perawat keperawatan. Setiap perawat harus mempertanggungjawabkan tugas secara teratur pada siapa perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Namanya juga perawat tim. Ya, apa jawabannya? Ya, benar. Selanjutnya, dibantu perawat asosiat. Perawat asosiat. Maka digunakan dalam penyempanan prosedur ruangan perawat tersebut.
Ayo, nomor selanjutnya. Lu ada yang jawab. Contoh-contoh soalnya seperti itu ya. Sudah ada yang jawab D katanya. Fungsional. Susit. Ya, selanjutnya. Tadi udah jelas perawat primer kok. Kalau di primer-primer itu yang mana? Dimana sudah di soal ada petunjuk. Kata-kata kuncinya sudah ada kan. Kelihatan banget. Oke, berarti primer tugasnya memberikan apa? Wih, nggak ada yang jawab. Silahkan tulis kalau mau dijawab. Tulis. Nanti disamakan. Ruang melatih tentang proses manajemen asuhan perawat metode perawat primer. Seorang perawat asosiat sedang melakukan tindakan perawatan hasil kolaborasi. Perawat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan. Kepada siapa ya? Perawat primer lah. Udah jelas. Gambar ini jawabnya apa? Ya, jawabnya benar. Oke, ruang cempaka. Nama manajemen asuhan perawat dengan metode tim. Ada seperti pelayanan, seorang perawat pelaksana melaksanakan tindakan perawatan pada pasien mengalami kesulitan melakukan tindakan perawatan. Siapakah perawat tersebut berkonsultasi? Ya tim dulu dong. Mbak selanjutnya ini nomor ini. Ya ini maksud dibaca, baca dulu ini. Pada siapa konsultasi? Ya, nah, silakan. Perawat profesional tugasnya ruang mengolah asuhan pasien spesifik keahliannya perawatan kardiovaskular. Penugasan, metode penugasan, case, kasus ya. Kepada siapa perawat tersebut bertanggung jawab? Kasus pernah perawat tanggung jawab pada guru atau konsultan. Nomor selanjutnya, nomor berapa? Pelaruangan ICU. Nah, gitu ya. Bener kepala ruangan. Jadi soal-soalnya seperti itu saja. Ya, jadi tidak ada yang aneh. Di-share teman-teman? Di-share nggak? Ini materi PKK Jum pagi ya. Jum pagi. Jum pagi. Saya buatkan Jum. Kenapa di bentar ya. Kalau ada yang masuk kayak gini nih. Jum pagi. Yang subuh. Karena subuhnya udah kelewat. Saya siapkan dulu, kemudian saya save as sebagai PDF. Telat. Pada telat. Baik, saya simpan di materi umum ya, di materi umum PTT. Bentar, supaya nggak lupa. Jum pagi, Ctrl C, menci, bukan Ctrl C kalau di sini. Materi umum sudah tuh, sudah saya kasih. Kerjakan ya dan pahami. Karena soal-soal yang seperti itu yang sering keluar. Wah, ini telat. Anda terlambat, teman. Lagi santai, teman. Jadi itu untuk materi hari ini.
Silakan dibaca sedikit-sedikit saja bacanya, pahami, eh, memahami bagaimana materi materi sedikit-sedikit lah. Mungkin mudah-mudahan besok saya sehat. Kalau saya nggak, ini juga masih mulus-mulus gitu. Tapi lalu saya upayakan kita belajar lah ya. Kita belajar. Yang penting setiap hari itu ada yang kita pelajari, ada yang kita ingat. Tugasnya adalah membaca. Tugasnya adalah membaca setiap materi 3 kali. Tiap materi 3 kali dibaca. Masa sih setelah 3 kali Anda tidak paham? Jadi dan karena saya yakin tidak ada manusia yang bodoh. Setelah 3 kali, insya Allah ada yang nempel. Ya, dipahami teman-teman. Itu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.